Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna an takunu bisihati jayyidatin. Ismahu li an u'arifakum nafsi. Ismi Asrinul Azizah Hidayat wa ana min Qismi Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyyah. Sini saya akan membahas mengenai materi yaitu siyagul mubalaghah dan sifat musyabahah bismil fa'il. Nah, sebelumnya apa sih yang disebut dengan siyagul mubalaghah? Di sini saya akan membahas dari kitab Mulakhas Qawaidul Al-Lugha Al-Arabiyyah, yakni inda qasadil mubalaghah aw takthiri tuhawwalu sigha ismil fa'il ila siyaghi sama'iyatin ala khamsati auzan. Nah, jadi yang disebut dengan siyaghul mubalaghah itu adalah ketika kita ingin memaksudkan atau memaknai suatu kata dengan arti melebih-lebihkan, sangat, atau memiliki arti memperbanyak. Nah, maka kita gunakan isim fa'il, yang mana isim fa'il tersebut diubah terlebih dahulu ke dalam sighah mubalaghah, yang mana sighah mubalaghah ini diambil dari sama'iyah, yaitu kita mendengarkan apa yang biasanya orang-orang Arab diucapkan, gitu. Nah, apa saja sih 5 wajan tersebut? Nah, di sini dalam kitab Mulakhas Qawaid Al-Arabiyyah disebutkan bahwasanya terdapat 5 wazan yang mana wazan tersebut yaitu fa'alun, mif'alun, fa'ulun, fa'ilun, dan fa'ilun. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang atau mengenai wazan fa'alun. Wazan fa'alun ini contohnya itu manna'un, qawwamun, sawwamun, tawwaqun. Nah, dalam kata-kata tersebut memiliki arti yang berbeda-beda, akan tetapi sama memiliki arti memperbanyak atau banyak gitu. Nah, manna'un sangat melarang. Kemudian qawwamun, sering berdiri atau berkuasa. Kemudian sawwamun, sering berpuasa. Dan tawwaqun, sering atau sangat waspada. Nah, kemudian apa wajan yang kedua? Contohnya yaitu dari wajan mif'alun, contohnya yaitu mit'anun, mihdharun, mifrajun, mi'damun. Mit'anun, menusuk. Menusuknya berarti banyak menusuk gitu. Bisa kita artikan banyak menusuk. Kemudian mihdharun, sering salah berbicara, sering salah gitu dalam berbicaranya. Kemudian mifrajun, sering memudahkan. Kemudian mid'amun, sangat miskin gitu contohnya. Nah, kemudian wazan fa'ulun, misalnya ghafurun, syakurun, haqudun, saburun. Nah, di sini ghafurun bisa kita artikan maha pengampun. Nah, di sini maha juga memiliki arti yang paling tinggi gitu. Nah, yang paling tinggi juga bisa kita artikan itu sangat artinya sangat atau melebih-lebihkan gitu. Artinya lebih dan sangat gitu. Nah, di sini juga bisa kita artikan ghafurun yaitu maha pengampun. Nah, kemudian wazan yang keempat yaitu fa'ilun. Contohnya alimun, qadirun, sami'un, khabirun. Yang terakhir yaitu wazan fa'ilun. Misalnya hadirun, qalikun, yaqidun, fahimun. Nah, itu teman. Nah, sebagai contoh kita katakan tentang seseorang yang mana ada kalimat innahu haqid yang mana itu memiliki arti sungguh dia iri. Apabila si orang itu sering iri gitu. Nah, maka bisa kita katakan dengan siyaghul mubalaghah wazan fa'ulun. Nah, yang memiliki arti berarti dia sangat iri gitu. Nah, setelah kita mengetahui apa saja wazan-wazan siyaghul mubalaghah, kemudian contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai
amal siyagul mubalaghah. Nah, ta'malu siyagul mubalaghah amla ismil fa'il binafsi syurutihi. Amalnya siyagul mubalaghah itu beramal seperti amalnya isim fa'il dengan syarat-syaratnya yang sama juga dengan isim fa'il. Nah, contohnya di sini yaitu antu ar-rajula al-qaliqa baluhu. Nah, di sini balu di sini i'rabnya itu sebagai fa'il bagi sighah mubalaghah al-qaliqa karena ia itu ditempati oleh alif lam. Nah, jadi di sini contohnya itu sama seperti isim fa'il yang mana ketika dibarengi alif lam maka si balunya itu menjadi fa'il bagi sighah mubalaghah. Contoh yang kedua yaitu yang beramal seperti isim fa'il yaitu yang kosong dari alif lam. Contohnya innallaha sami'ud du'a. Nah, ad-du'a di sini i'rabnya itu sebagai maf'ul bih yang kosong dari alif lam dan ia juga menunjukkan arti masa sekarang dan yang akan datang. Serta ad-du'a di sini itu tuh bertopang kepada mubtada gitu. Nah, jadi sama ya teman-teman. Amal sighah mubalaghah dengan amal isim fa'il begitu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu tentang sifat musyabahah bismil fa'il. Apa yang disebut dengan sifat musyabahah bismil fa'il? Sifat musyabahah bismil fa'il hiya ismu mushtaq la yusaghu ila minal fi'li thulathil lazim. Nah, jadi sifat musyabahah bismil fa'il ini adalah isim mustaq yang tidak dibentuk kecuali dari fi'il lazim, yang mana fi'il lazim merupakan fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Thumma wa hiya wasfun yadullu ala man qama bihil fi'lu ala wajhi thubut. Nah, dan dia sifat musyabahah bismil fa'il itu merupakan sifat yang menunjukkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut secara tetap atau pasti gitu. Jadi perbuatannya tersebut itu tuh tidak bersifat sementara gitu. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai syaghul sifat musyabahah atau bentuk-bentuk dari sifat musyabahah. Nah, apa saja bentuk-bentuknya? La tusaghu sifatu musyabahah illa minal fi'li thulathi lazim. Nah, jadi sifat musyabahah itu ya seperti tadi yang sudah dikatakan tadi bahwasanya sifat musyabahah itu tidak terbentuk kecuali dari fi'il lazim. Nah, fi'il sulasi lazim itu ada 3 wazan, yang mana fa'alun, fa'ilun, fa'ulun. Fa'alun yaitu dengan memfathahkan ain fi'ilnya, kemudian fa'ilun dengan mengkasrohkan ain fi'ilnya, dan fa'ulun dengan mendomahkan ain fi'ilnya. Pertama ada wazan fa'ilun. Contohnya farihun, syarisun, toribun, salisun. Nah, kemudian wazan yang kedua yaitu dari wazan af'alun, yang mu'anasnya itu fa'la'u. Contohnya ahmaru, merah, akhalu, bercelak, akroju, asmaru, dan lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dari wazan fa'lanu, yang mu'anasnya fa'la. Contohnya atsyanu, jaw'anu, dham'anu, rayyanu, ghadbanu gitu. Nah, terdapat 3 wazan. Nah, kemudian sifat musyabahah bismil fa'il dari wazan fa'la, yang mana mendomahkan ain fi'ilnya, yaitu dibentuk dalam 6 wazan. Yang pertama yaitu wazan fa'ilun, yang mana fa'ilun di sini contohnya syarifun, karimun, dha'ifun,
rasyifun, nadhifun, kathirun, latifun. Nah, tuh. Kemudian, wazan yang kedua yaitu dibentuk dari wazan fa'lun. Misalnya, syahmun, sa'bun, sahlun, adbun, jazlun, kemudian dhahmun. Nah, kemudian selanjutnya dari wazan fu'alun. Misalnya, syuja'un, humamun, furatun. Gitu. Kemudian dari wazan fa'alun. Contohnya, jabbanun, hasanun. Tuh. Kemudian contoh dari fa'alun. Contohnya, batalun, hasanun. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dari wazan fu'lun, yaitu hulwun, sulbun, murrun. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dari wazan fa'ala, yang mana yang ain fiilnya itu fathah. Nah, akan tetapi dalam wazan fa'ala tersebut, dalam wazan fa'ala ini hanya memiliki sedikit sifat musyabahahnya. Nah, yang mana di sini terdapat contoh, yaitu contohnya thayyibun. Nah, thayyibun itu baik. Nah, asalnya thayyibun itu dari thaba. Thayyibun min thaba. Kemudian syayyiqun min syaqa. Kemudian asyabun min syaba. Teman-teman semua, materi yang terakhir yaitu mengenai amalus sifat musyabahah. Amalnya sifat musyabahah. Yang mana di sini dalam mulakhas yang disebutkan ta'malu sifatul musyabbaha idza dallat ala na'ti sababin, ay idza dallat ala sifatin fi ismin yaliha wa dzalika sawa'u qaranat bi al-amjuridat minha. Nah, jadi sifat musyabahah itu beramal apabila menunjukkan kepada na'at sababi, yaitu maksudnya itu menunjukkan kepada sifat yang sifatnya itu terletak pada isim setelahnya gitu. Nah, hal tersebut itu tuh sama saja apakah si alif lamnya itu bergandengan atau tidak dengan sifat tersebut gitu. Nah, kemudian wali ma'muli sifatil musyabbaha ayil islamil ladzi yaliha thalathu halat. Jadi, ma'mul sifat musyabbaha atau sifat itu terletak dalam 3 keadaan. Yang mana yang pertama yaitu marfu sebagai fa'il, yang kedua mansub sebagai tamyiz, dan yang ketiga majrur dengan idhofah. Nah, contoh yang pertama yaitu marfu sebagai fa'il apabila dimudhofkan kepada dhamir atau isim yang lainnya. Contohnya dalam kalimat dakhaltu bustanan jamilan mandharuhu. Nah, mandharu di sini i'rabnya itu sebagai fa'il bagi sifat musyabahah jamilan gitu. Nah, kemudian contoh yang mansub sebagai tamyiz. Nah, yang mansub sebagai tamyiz ini apabila hal tersebut nakirah. Contohnya, dakhaltul bustanal jamila mandharon. Nah, artinya mandharon di sini itu sebagai tamyiz mansub. Dan yang kemudian keadaan yang terakhir yaitu dalam keadaan majrur dengan idhofah apabila diiringi dengan alif lam. Contohnya, dakhaltul bustanal jamila mandhari. Nah, al-mandhari di sini mudhof ilaih yang majrur karena diiringi oleh alif lam. Tayyib, yumkin hadza minni, syukron katsiran ala husni ihtimamikum. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.